Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan transaksi lanjutan, khususnya untuk menyatakan kuantitas spesifik tertentu, misalnya seperti minimal, maksimal, dan juga tepat 1, tepat 2, dan seterusnya. Yang pertama adalah translasi ke dalam formula logika predikat yang melibatkan batasan kuantitas berupa minimal. Nah, jadi di sini sebagai contoh kita diberikan dua predikat fx yang menyatakan x menyukai fotografi dan tx yang menyatakan x menyukai traveling dengan domain x adalah orang. Nah, kita mau menyatakan dalam formula predikat untuk kalimat ada setidaknya satu orang yang tidak menyukai fotografi. Nah, jadi mungkin ini belum terlalu spesial gitu ya, karena untuk setidaknya satu orang ini sebenarnya sudah diwakili oleh kuantor eksistensial. Jadi cukup kita definisikan eksis X, ada orang gitu ya, yang tidak menyukai fotografi, berarti negasi Fx. Ada orang berarti setidaknya satu orang yang tidak menyukai fotografi. Nah, mungkin yang sedikit berbeda, ada tambahan itu adalah untuk kondisi misalkan setidaknya dua orang. Jadi misalkan ada setidaknya dua orang yang menyukai traveling. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyebut dua orang tersebut menggunakan variabel yang berbeda. Misalkan kita gunakan X dan Y. Jadi ada X, ada Y. Dengan X menyukai traveling, TX, dan Y juga menyukai traveling, TY. Nah, selanjutnya kita perlu pastikan, karena ini harus dua orang minimal, kita pastikan bahwa X dan Y ini adalah orang yang berbeda, sehingga kita tambahkan lagi konjungsi yang menyatakan bahwa X tidak sama dengan Y. Sehingga di sini kita baca kembali, ada X, ada Y, gitu ya. Ada orang yaitu X dan Y, di mana mereka menyukai traveling dan mereka adalah orang yang berbeda. Jadi di sini ada setidaknya dua orang yaitu X dan Y yang menyukai traveling. Yang kedua adalah menyatakan bentuk tepat 1, tepat 2, dan sebagainya ya. Nanti bisa disesuaikan, misalnya tepat 3, tepat 4, dan seterusnya. Kita menggunakan predikat dan domain yang sama dengan sebelumnya, ada fx dan tx. Kemudian kita akan coba translasikan kalimat-kalimat berikut ke dalam logika predikat. Yang pertama, ada tepat satu orang yang menyukai fotografi. Ya, kita sebut dulu orang tersebut gitu ya. Jadi ada orang yang menyukai fotografi. Nah, di sini kan bisa satu, bisa beberapa. Kemudian untuk membatasi supaya nggak ada orang lain gitu ya selain orang tersebut yang suka fotografi, maka di sini eksis X, fx, dan juga harus berlaku secara bersamaan, harus berlaku di sini konjungsi partial Y apabila Y bukan X, jadi untuk Y selain X, maka Y tidak menyukai fotografi. Nah, kita juga bisa menyatakan ke dalam bentuk kontraposisinya ya. Eksis X, fx, dan partial Y. Jika ternyata Y menyukai fotografi, maka Y itu adalah si X tadi. Gitu. Nah, seperti ini. Itu tepat 1. Contoh yang kedua adalah untuk menyatakan tepat 2. Jadi misalkan ada tepat 2 orang yang menyukai traveling. Idenya sama seperti tadi, jadi kita sebut dulu misalkan X dan Y. X menyukai traveling, dan Y juga menyukai traveling. Nah, perlu kita pastikan bahwa di sini X harus tidak sama dengan Y untuk memastikan bahwa mereka orang yang berbeda, tepat 2, gitu ya. Selanjutnya sama. Dan untuk orang selain mereka berdua, misalkan vokal Z, Z bukan X, dan Z bukan Y, maka berlaku bahwa negasi TZ. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga boleh menyatakan bentuk kontraposisi dari bagian implikasi ini.
Nah, selanjutnya adalah untuk menyatakan bentuk maksimal. Masih dengan predikat dan domain yang sama dengan sebelumnya. Jadi untuk menyatakan maksimal ini sebenarnya idenya mirip dengan untuk menyatakan tepat 1 atau tepat 2 tadi. Jadi di sini yang pertama misalkan ada maksimal 1 orang yang menyukai fotografi. Jadi di sini bedanya, walau di sini menggunakan ada, tapi kita menggunakan kuantor universal. Jadi untuk semua X, gitu ya, apabila X menyukai fotografi, maka untuk semua orang selain X, gitu ya, Y tidak sama dengan X, maka berlaku negasi FY. Karena di sini bentuknya adalah implikasi, maka ketika di sini ternyata X-nya tidak menyukai fotografi, maka ternyata tetap benar, tetap sesuai, karena maksimal 1. Artinya kalau kebetulan si X yang diambil tidak suka fotografi, berarti ada 0 orang yang menyukai fotografi. Masih sesuai dengan kalimat ini. Sama seperti sebelumnya, bagian belakang ini juga boleh kita nyatakan ke dalam bentuk kontraposisinya, sehingga menjadi ya, bila Y menyukai fotografi, maka Y adalah yang sama dengan X. Selanjutnya, untuk yang maksimal 2, bisa disesuaikan ya, sama. Jadi kita punya dua variabel X dan Y. X faktor Y, kemudian X dan FY, suka traveling ya, berarti di sini ada TX dan TY. Kemudian kita pastikan X dan Y orang yang berbeda. Kemudian maka untuk semua set selain X dan Y, maka di sini set tidak menyukai traveling. Seperti itu, maksimal 2 orang yang menyukai traveling. Selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin dapat kita perhatikan ya dalam penggunaan translasi lanjutan ini. Yang pertama, kita dapat menuliskan kuantor berdekatan dengan predikat atau variabel yang masuk ke dalam skop dari kuantor tersebut. Sebagai contoh, di sini X is Y, ini dia membatasi untuk predikat key X, Y. Jadi bisa kita mundurkan, kita dekatkan penulisannya. Namun perhatikan bahwa kita harus melihat jenis kuantornya, apakah sama atau tidak, dan bagaimana urutannya. Contoh yang kedua, misalkan for all Y X is X, dengan formula predikat yang sama, kita tidak dapat mundurkan for all Y-nya ke belakang, karena di sini urutan awalnya adalah universal dulu, baru eksistensial. Kalau kita balik akan berbeda maknanya. Kemudian yang kedua adalah sebaiknya tidak menggunakan negasi untuk kuantor. Dalam artian, tidak ada negasi di depan kuantor. Nah, jadi di sini dengan aturan De Morgan dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini adalah beberapa latihan yang dapat kalian coba kerjakan berdasarkan materi kali ini. Jadi, ini adalah materi terakhir dari rangkaian materi logika predikat. Hari ini kita sudah belajar mengenai penggunaan kuantor untuk menyatakan bentuk kuantifikasi yang lebih spesifik, seperti minimal, maksimal, tepat 1, tepat 2, dan seterusnya. Selain itu, ada beberapa catatan yang mungkin dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam pembacaan formula predikat berkuantor.